Selamat pagi, Bu Erna. Selamat Selamat pagi pagi. Bu Vita. Selamat pagi Bu Vita. Ya. Terima kasih, Bu Erna sudah meluangkan waktu pagi ini. Sama-sama Bu Vita. Kira-kira apa nih yang telah Ibu luangkan waktu di pagi hari ini? Begini Bu Vita, saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Baik, Bu Erna. Apa yang mau Bu Erna ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Bu, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah yang telah melakukan supervisi saat saya mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika saya tetap mengacu pada kurikulum, walaupun tidak menggunakan buku teks. Akan tetapi, pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal ini kepada kepala sekolah. Begitu toh, Bu. Menurut Bu Erna, hambatan apa yang menyebabkan Bu Erna tidak menggunakan buku teks? Jadi begini Bu Vita, saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tidak menggunakan buku teks dan materi yang saya ajarkan sudah saya kuasai. Menurut Bu Erna, apa kelebihan yang dirasakan Bu Erna saat mengajar tidak menggunakan buku teks? Jika saya mengajar tidak menggunakan buku teks, saya merasa lebih bebas, Bu, dalam menyampaikan materi. Dan hal tersebut itu adalah sebagai implementasi dari Merdeka Mengajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bu Erna menggunakan sumber belajar apa ya? Saya mengajar menggunakan sumber belajar dari internet seperti video yang ada di YouTube, kemudian artikel yang ada di internet. Menurut panjenengan, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi pada murid? Mmm, Kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajaran. Ya, ya. Saya setuju dengan Bu Erna. Jadi, semua bisa kita jadikan sumber belajar. Betul nggak? Semakin banyak yang kita gunakan, semakin baik. Hmm? Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, yang pertama, Bu, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Jika memang memungkinkan, saya ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Begitu toh Bu. Kira-kira apa yang akan Bu Erna sampaikan kepada Bapak pengawas?
Saya akan mengatakan bahwa saya akan mengajar menggunakan banyak sumber belajar, di antaranya buku teks, internet, video pembelajaran, dengan tujuan supaya murid-murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka. Wow, bagus sekali. Rencana Bu Erna luar biasa. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Selanjutnya, Amin. selanjutnya Ibu, apa komitmen Bu Erna terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wow, keren sekali Bu Erna. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan ya Bu. Kira-kira kapan Bu Erna akan melaksanakannya? Secepatnya Bu, rencana besok pagi Bu Vita. Oke, ide bagus sekali. Baiklah, terima kasih Bu Erna atas waktunya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin, sama-sama Bu Vita. Aku mau tanya nih Bu, minggu depan kita bisa ketemu lagi. Saya pengen tahu untuk cerita berikutnya. Cerita setelah melakukan rencana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi ini ya Bu ya. Oke, siap Bu Vita. Saya tunggu benar Bu. Nah, mudah-mudahan setelah terrealisasi kita bisa langsung bertemu, Ibu ada waktu, saya pun juga ada waktu. Jadi kita bisa tahu tindakan yang sudah Ibu lakukan tadi. Iya, siap Bu Vita. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama Bu Vita. Selamat siang Ibu, Bu Erna. Bisakah saya minta waktunya Ibu? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Apa boleh Bu? Halo, selamat siang Vita. Wah, dengan senang hati. Mari kita sini. Apa sih yang mau diceritakan pada Ibu? Jadi begini Bu, belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu? Dan apa yang kamu ingin capai di akhir diskusi ini? Di sini saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya, Bu. Terus ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya, Bu, supaya mendapatkan nilai yang optimal dan merasa nyaman ketika belajar. Baiklah, sebelumnya bisa kamu ceritakan hal apa yang membuatmu merasa tidak nyaman dalam suatu mata pelajaran?
Ya, saya bingung, Bu. Saya merasa bahwa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, Bu, dalam hal pemberian nilai ulangan. Baik, apa yang membuatmu merasa tidak adil dari guru tersebut? Jadi begini, Bu, guru tersebut membuka sebuah les privat dan sebagian besar murid di kelas itu mengikuti les privat beliau, kecuali saya tidak ikut. Bisa dijelaskan lebih lanjut, apa yang membuatmu merasa tidak adil dengan gurumu membuka les privat tersebut? Ya, saya merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Banyak murid yang mengikuti les guru tersebut itu nilainya lebih baik dari nilai saya, Bu. Oh, begitu rupanya. Baik, Ibu mulai paham. Selain nilai, apa yang kamu dapatkan dari ulangan? Hal apa lagi yang membuatmu merasa tidak nyaman? Ya, tentunya saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Itu, Bu, kendala saya. Nah, boleh Ibu tahu seperti apa bentuk sindiran yang dilakukan oleh guru kamu? Saat di kelas, beliau selalu berkata, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Nah, bagi saya, itu kayak sindiran, Bu, bagi saya. Walah, begitu ya. Jadi, apa yang membebani pikiranmu setelah guru tersebut berkata demikian? Ya, guru tersebut menyindir saya karena tidak mengikuti les privatnya. Oh, seperti itu rupanya. Iya, Bu. Jadi yang saya rasakan ya saya tidak merasa nyaman, tidak nyaman, Bu, ketika pembelajarannya. Jadi, selama ini langkah-langkah apa yang telah kamu lakukan untuk mengobati rasa ingin tahumu tentang hal itu? Salah satunya, Bu, saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut. Apa yang kamu tanyakan kepada? Ya, tentunya saya bertanya pemahaman mereka tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Coba dijelaskan, Fit. Apa aja yang dikatakan oleh temanmu? Mereka bilang paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya karena mereka dilatih dengan banyak soal, banyak latihan soal. Nah, misalnya, jika dari kamu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan? Begini, Bu, sebenarnya saya berencana untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi, mengklarifikasi dugaan saya. Nah, bagus itu. Terus kenapa tidak kamu lakukan? Saya takut, Bu, karena saya masih ragu, takut untuk dimarahi. Walah, apakah sebelumnya kamu pernah dimarahi oleh gurumu tadi? Sebetulnya tidak pernah, Bu. Nah, kenapa kamu tidak mencoba? Eh,
benar ya Bu ya. Seharusnya saya mencoba untuk menemui guru tersebut ya. Nah, ide bagus itu. Setelah kamu bertemu dengan guru kamu itu, kira-kira apa yang akan kamu sampaikan kepada gurumu itu? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les, tidak bisa mengikuti les privat beliau, dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapatkan nilai jelek. Nah, bagus. Ayo kamu lakukan. Selain itu, apa kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu bisa merasa yakin bahwa nilai tinggi walaupun kamu tidak ikut kelas? Bagaimana? Seharusnya yang saya lakukan ya harus rajin belajar, Bu. Setiap sore saya selalu mengulang pembelajaran pagi hari tersebut dan mungkin banyak latihan-latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan yang rapi. Saya juga selalu menonton video tutorial dari YouTube jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan. Ya, saya terpaksa Bu membantu orang tua saya berjualan jajan di sore hari. Nah, apakah hal tersebut dapat mengganggu belajarmu? Menurut saya sangat berpengaruh, Bu, karena waktu belajar saya tersita dan berkurang. Nah, coba kamu pikirkan kembali tentang nilaimu. Apakah betul-betul disebabkan karena kamu tidak ikut les atau karena kamu kurang belajar? Wah, mungkin itu ya, Bu ya, permasalahannya. Nah, menurutmu apa yang bisa kamu lakukan? Untuk ikut les, Bu, saya rasa nggak mungkin, Bu. Karena kan saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan teman, ya seperti Eka, dia yang sudah ikut les dengan beliau. Dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami pada mata pelajaran yang saya tanyakan. Jadi, apa rencana kamu dalam mencapai tujuan tersebut? Rencana saya ya Bu, ada beberapa hal. Yang pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru bahwa saya tidak ikut les dan menanyakan apakah itu akan mempengaruhi nilai saya di kelas. Yang kedua, saya akan mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan saat ulangan. Terus yang ketiga, tentunya saya akan lebih tekun belajar lagi sehingga nilai ulangan saya itu tidak kecil, bisa mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les privat. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan teman. Nah, itu bagus sekali. Ibu sangat suka rencana itu. Kemudian, komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencanamu itu? Eh, saya besok pagi, Bu. Besok pagi akan menemui guru tersebut. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Nah, kira-kira
siapa yang akan kamu minta bantuan untuk menjalankan komitmen ini? Saya akan meminta bantuan teman, Bu, untuk mengingatkan saya dan membantu saya dalam belajar. Nah, itu sangat baik yang akan kamu lakukan. Oke, Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan cerita saya. Kira-kira untuk mendengarkan cerita berikutnya dari saya, Ibu apakah bersedia lagi meluangkan waktunya? Iya, Ibu sangat bersedia. Kira-kira waktunya kapan ya, Bu? 1 minggu, 2 minggu? Kurang lebihnya 1 mingguan ya, Bu. Semoga Ibu ada waktu buat saya. Nanti saya ingin bercerita setelah yang saya lakukan ini. Wah, dengan senang hati kita, nanti saya akan menunggu kabar baik yang sudah dilakukan ya. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu Lop-Lope. Sama-sama.